Hari ini kita ketemu lagi di penjelasan tentang masalah mandau. Terutama Empu ada mengatakan bahwa mandau itu bukan dipandang dari ukiran, dari besar kecilnya untuk pemaharannya, tidak seperti itu. Di dalam mandau kita yang ada di sini, maksudnya mandau dari kelompok tim atau buatan dari Empu yang ada di tempat kita di sini. Nah, tetap kita tidak berbicara mandau di tempat lainnya seperti itu. Mungkin kalau di mandau tempat lainnya, yang sarung mandau yang berukir itu pasti lebih mahal dari yang polos. Mandau yang besar tentu lebih mahal dari mandau yang kecil. Mandau gagang kayu tentu lebih murah dari mandau yang gagang tanduk. Seperti itu. Nah, itu di tempat lain. Ya, mohon maaf. Betul. Tetapi ini Empu tidak membahas di tempat orang lain. Kalau di tempat Empu itu tidak berlaku. Ya. Mohon maaf. Kadangkala, nah ini sudah ada video yang sebelum-sebelumnya sudah Empu ceritain ini sebenarnya, silakan cross check di jari. Kadangkala gagang kayu itu lebih mahal daripada gagang dari tanduk. Ya, gagang kayu yang berukir, gagang tanduk yang berukir juga kadang lebih mahal daripada gagang tanduk. Ya, kayu bisa lebih mahal. Kadang juga yang tanduk memang harus lebih mahal daripada yang kayu. Ini tergantung jenis, detail, jenis daripada tingkat ukiran, keindahan daripada ukiran, patahan daripada ukiran, estetika daripada ukiran, kesemuanya itu akan dipandang. Itulah yang menentukan dari nilai sebuah mandau, sebuah gagang mandau seperti itu. Jadi di tempat Empu tidak serta-merta harus gagang tanduk lebih mahal, enggak. Saya banyak jual mandau gagang tanduk, saya maharkan itu lebih murah daripada gagang kayu. Contoh berapa kali? Pernah dulu gagang tanduk saya maharkan 3.500.000. Gagang tanduk hulu kemau, bahkan hulu sangka ada 3.500.000 dulu. Hulu tunggur polos nggak ada ukiran, hulu tunggur seperti ini kan, ini tipe hulu tunggur gini, polos. Justru hulu tunggur saya memaharkan 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Nah itu. Ada juga yang gagang tanduk memang dia memang harus lebih mahal, atau dia setidak-tidaknya sama dengan mandau gagang kayu. Nah itu untuk mandau buatan kita dari sini. Mungkin saudara kita berpikir, wah kalau begitu rugi dong empunya. Enggak, karena saya yang lebih tahu, saya yang buat. Saya tak bisa menilai untuk masalah mandau seperti itu. Jadi itu mandau. Nah sekarang saya punya gambaran. Ini mandau besar nih. Ini ukuran 50 cm. Berukir. Sarungan juga bagus. Ini mandau tipe tunggur. Ini mandau mini, mandau kecil. Ini ukuran bilah 35 cm. Nah, lihat. Perbedaannya jauh. Nah, perbedaannya jauh. Jauh sekali. Ya kan? Ini bilah 35 cm, ini 50 cm. Berukir. Gagangnya berukir. Ini polos. Nah. Ini maharnya 1.900.000. Kemarin 1.950.000. Sekarang ini 1.900.000. Ini ready. Siapa yang mau? Silakan. Ini kecil, bilah 35 cm, mahar 2 juta. Nah. Daripada milih yang kecil, mendingan yang besar, murah, terjangkau, bagus. Silakan.
Nah, ini adalah mandau pesanan seseorang, nanti gua akan menyebutkan. Posisi hujan tuh. Hujan. Jadi suara kita agak terganggu oleh atap seng. Terus saya punya mandau lagi, ini berukir, gagangnya bagus. Nah, sarungnya juga bagus tuh. Ini maharnya 2,5 juta. Silakan bagi yang berminat mandaunya. Ini polos, gak ada ukiran. Polos, gak ada ukiran sama sekali. Tuh, ukirannya cuma di leher toh. Tuh, besarnya kurang lebih. Ini polos, tuh. Ini 2,5 juta. Kalau ini lebih mahal. Ini lebih mahal ini. Padahal ini polos. Kenapa angku lebih mahal? Gak perlu saya jawab. Nanti konten saya sudah cukup menjawab. Ya karena kalau kenapa ini lebih mahal, yang mending pilih ini. Ini kan berukir. Tuh bagus. Nah, tuh sarungnya, gagangnya. Nah, ini dimaharkan 2,5 juta. Silakan bagi yang berminat. Kalau ini belum bisa 2,5 juta, meskipun polos nggak ada ukiran. Nah itu. Nah itu mandau yang ku sampaikan, bukan ku membandingkan, aku memaharkan mandau ini. Artinya siapa yang berminat, kadang kan saudara kita mencari yang berukir, yang murah, terjangkau, terus yang bagus, murah, terjangkau. Kadang itu buku polos, kenapa mahal, nggak ada ukiran. Nah itu. Nah, jadi ini kita perlihatkan di sini. Ada kalanya bilang yang berukir itu lebih mahal, Bu. Silakan di tempat lain. Oke. Nah itu. Bu tetap berbicara tentang khas mandau kita. Mandau kami Dayak Benua, nggak ada nyangkut yang lain. Ini suara nggak terlalu jelas ini. Pada hari ini juga kita akan mengirimkan mandau mini, mandau kecil. Nih mandau kecil yang empuk. Perlihatkan tadi mandau kecil ini. Mandau tipe ulu tunggur 35 cm. Ini kita akan mengirimnya ke bernama Wahyudi. Tepatnya di Dusun Ngeluweng. Wahyudi Dusun Ngeluweng, Desa Ngubalan, Tulung Agung, RT 4 RW 3. Nah ini mandau beliau. Kita melihat wilayah berapa. Ini mandau tipe jenis ulu tunggur. Mandau jenis tipe ulu tunggur ini Ampu rancang memang membuat yang mini, difungsikan untuk memancing, untuk camping, untuk pendaki perbukitan, biar enteng, mudah dimasukkan dalam tas dan lain-lain. Kalau mau dipinggang juga boleh. Kita akan melihat bilahnya. Nah ini bilahnya. Ini bilahnya. Bilah mandaunya tuh. Oke. Nah ini pisaunya. Pisau. Jadi akan kita kirim pada hari ini juga. Aku lupa, ini ada satu mandau tipe kenyah. Ini pesanan saudara kita sudah lama jadi. Karena nomor WhatsApp-nya Empu nggak ketemu. Silakan nih yang nonton nih. Hubungin Empu kalau bisa hari ini juga di WhatsApp. Karena Empu sudah hampir 1 minggu ini, mungkin lebih,
mau ngirim mandaunya ini, tapi nggak ketemu WhatsAppnya. Ini nih, mungkin bisa diingat. Dia minta tipe sarung motif gaya kenyah tapi bulu tumur. Ini permintaan kemarin, ini sudah jadi dan ini sudah dimaharkan lunas, tapi beliau ini belum ada ngubungin Pu ini. Silakan dihubungin. Nah, itulah tentang masalah mandau yang ada ini. Pu sudah memberikan gambaran. Jadi Ampu memaharkan mandau tidak serta-merta mandau itu mahal semua, enggak. Tetap mandau itu ada kelasnya, ada rupa, ada harga. Empu memaharkan mandau itu pasti sesuai dengan tingkatan yang ada, karena Empu pembuat mandau, Empu lebih tahu. Jadi bukan berdasarkan mata daripada saudaraku yang mengatakan itu harus mahal, itu harus murah, enggak. Itu atas dasar Empu lebih tahu. Oke, mungkin bisa dipahami. Agak sulit membuat konten, posisi ini lagi hujan lagi, tapi sudah terlanjur ini, harus Empu lanjutkan. Nah, ini untuk masalah mandau yang ada. Mungkin kayaknya hanya itu dapat Empu sampaikan. Tetap Empu menggarisbawahi bahwa mandau ini seperti semua penjelasan Empu yang ada, Empu tidak membicarakan mandau suku Dayak lain. Enggak, Empu juga menghormati saudara saya yang lain, suku Dayak yang lain, saudara. Semua ini Empu hanya bercerita tentang mandau Dayak Benua, Tonyoy, Bentiat yang pastinya, bahkan termasuk Pasir bagi yang Lewangan. Saya tidak mengatakan Pasir keseluruhan, nanti salah paham lagi. Pasir untuk yang Lewangannya, karena untuk mandau tipe hulu tumur Pasir pun itu sama dengan benua. Bahkan mandau Pasir itu dengan benua itu sama, nggak ada bedanya. Seperti itu, mungkin bisa dipahami. Untuk yang Lewangannya, kalau aku bilang Pasir keseluruhan nggak boleh, itu nanti timbul kontroversi lagi. Mohon maaf. Oke, mungkin bisa dipahami. Itu kemarin untuk menjawab yang bertanya tentang masalah mandau di Pasir, sama kan dengan mandau benua. Ini tuh sudah menjawabnya kan. Nah, tapi kemarin pertanyaannya kan bilang Pasir. Pasir ini keseluruhan, banyak. Yang Pasir yang mananya? Itu nanti takut salah paham. Aku hanya bicara Pasir yang Lewangannya. Oke, bisa dipahami. Hanya itu dapat aku sampaikan pada hari ini. Dan dapat aku ucapkan salam budaya serta sahabat kalian. Amin.